Sulawesi pak rasa nyanta betapa solongan cerata ajari tanggonga malengkong rikat ketuma kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ante kama kabarata anak-anakku ngaseng ane alloa. Barang baji-baji ngaseng jaki si pamanakang. Syukuruki alhamdulillah ki pabaturi karenga ta'ala. Sabak masing nasarengaseng ki kesempatan asibuntulu ilalang papilajaran bahasa daerah Mangkasara. Anak-anakku semua, senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa daerah Makassar. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat bersama keluarga, tetap bersemangat dalam belajar bahasa daerah meskipun di masa pandemi, dan jangan lupa agar selalu berdoa kepada Allah agar virus corona segera berakhir dan kita semua dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta, dapat belajar kembali di sekolah seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku semua, minggu yang lalu kita sudah belajar pas sama turukanna keluaraya. Bagaimana semut yang bertubuh kecil dapat mengangkat makanan yang berukuran lebih besar dari tubuh mereka dengan cara bekerja sama. Nah, anak-anakku semua, untuk materi kita hari ini ada di halaman 60, bicara atau berbicara. Namun sebelum kita lanjutkan materi kita, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan perbedaan persamaan kata dan lawan kata. Yang kedua, anak-anakku dapat mengungkapkan persamaan kata dan lawan kata melalui kosakata yang dilisankan. Nah, baiklah anak-anakku, materi kita yang pertama adalah persamaan kata. Nah, persamaan kata ini atau dalam pelajaran bahasa Indonesia biasa disebut dengan sinonim. Persamaan kata atau sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Nah, persamaan kata atau sinonim biasa juga disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Nah, contohnya anak-anakku bisa melihat di sini tulisan lontara Latin artinya. Kosakata yang pertama adalah ga-ga. Sinonimnya adalah kanang-kanang. Arti dari sinonim ini adalah ga-ga artinya cantik, kanang-kanang artinya cantik atau indah. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat kosakatanya bentuknya berbeda, ga-ga, kanang-kanang, tetapi memiliki arti yang sama. Ga-ga cantik, kanang-kanang juga cantik atau indah. Kosakata yang kedua, tekne, sinonimnya atau persamaan katanya taning. Tekne artinya manis, taning artinya juga manis. Kosakata yang ketiga, cekla, artinya garam, para, artinya asin. Garam rasanya asin. Jadi memiliki arti yang sama. Rajeng artinya rajin. Siga
artinya rajin atau giat. Jadi, dua kata ini memiliki bentuk yang berbeda tetapi artinya sama. Kemudian kosakata yang kelima, lampu artinya lampu, kanjoli artinya lentera. Lampu dan lentera sama, memiliki arti yang sama. Kemudian kosakata berikutnya, kosakata yang berikutnya adalah jai, artinya banyak. Sanna juga artinya amat, banyak. Kemudian kosakata yang terakhir untuk persamaan kata, malla artinya takut, laya artinya khawatir. Jadi persamaan kata atau sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Nah, kemudian materi kita yang kedua adalah lawan kata atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut antonim. Nah, lawan kata ini atau antonim adalah suatu kata yang artinya berbeda. Atau sinonim adalah lawan dari kata itu sendiri. Contohnya anak-anakku bisa melihat di sini dalam tulisan lontara, Latin, dan artinya. Nah, untuk kosakata yang pertama, sinonim atau lawan kata, cara D, lawan katanya adalah tolo. Arti cara D adalah pintar, lawan katanya tolo adalah bodoh. Kosakata yang kedua, siga, lawan katanya adalah kutu. Siga artinya rajin, kutu artinya malas. Kemudian yang ketiga, gaga, lawan katanya adalah kodi-kodi. Gaga artinya cantik atau bagus, kodi-kodi artinya jelek. Kemudian kosakata yang keempat, beru, lawan katanya adalah toa. Beru artinya baru, lawan katanya toa artinya tua. Kemudian kata bambang, lawan katanya dingin. Dingin artinya bambang adalah panas, lawan katanya dingin artinya dingin. Kemudian ada kosakata lompo, lawan katanya cakdi. Lompo artinya besar, cakdi artinya kecil. Kemudian kosakata tambah, lawan katanya kurang. Artinya tambah sama artinya tambah, kurang artinya kurang atau sedikit. Kemudian kosakata berikutnya ada kata kapala, artinya tebal. Lawan kata kapala atau tebal ini adalah bayang, artinya tipis. Kemudian kosakata luara, lawan katanya sepa. Luara artinya luas, lawan katanya adalah sepa atau sempit. Kemudian kosakata terakhir dari contoh, okala, lawan katanya lomo-lomo. Okala artinya sukar atau susah, lawan katanya lomo-lomo artinya mudah. Nah, anak-anakku semua, dari contoh kosakata yang ada, anak-anakku tentu sudah dapat membedakan yang mana kosakata yang termasuk dalam persamaan kata
dan yang mana yang termasuk dengan lawan kata atau antonimnya. Nah, anak-anakku semua, persamaan kata atau sinonim adalah kata yang memiliki bentuk kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Sedangkan lawan kata atau antonim adalah lawan dari kata itu sendiri, yang tentu saja berbeda baik bentuk maupun artinya. Nah, anak-anakku semua, semoga anak-anakku bisa memahami materinya. Untuk latihan hari ini ada di halaman 61. Apakah biasa talu atau latihan kita yang ketiga hari ini? Yang pertama, ukiriki kana sitonggengan bukuang kanania ka irate, nampa pa bahasa Indonesia bukuang kanana. Jadi anak-anakku, tulislah kosakata yang ada di atas. Kemudian kalian tuliskan artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi yang nomor 1 ini anak-anakku diminta untuk menulis kosakata persamaan katanya dulu, kemudian kosakata lawan katanya. Nah, setelah menuliskan kosakatanya, anak-anakku tambahkan artinya. Nah, kemudian untuk latihan kedua, pabasa mangka saraki bukuang kanania kai rawangan naane. Jadi tulislah dalam bahasa Makassar kosakata yang ada di bawah ini. Yang pertama, makan. Persamaan katanya bersantap. Nah, dalam bahasa Makassar, makan, anganre, bersantap, akado. Kemudian kecil, kerdil. Dalam bahasa Makassar, kecil bahasa Makassarnya cakdi. Persamaan katanya kerdil. Dalam bahasa Makassar datulu. Kemudian yang ketiga atau bagian C, bodoh. Persamaan katanya dungu. Dalam bahasa Makassar bodoh, Makassarnya tolo, persamaan katanya dungu. Dalam bahasa Makassar dungu artinya atau latinnya adalah dongo. Bagian D, gemuk. Persamaan katanya atau sinonimnya besar. Dalam bahasa Makassar gemuk adalah cokmo. Besar, bahasa Makassarnya lompo. Kemudian bagian E, mau. Persamaan katanya atau sinonimnya ingin. Dalam bahasa Makassar, mau latinnya ero. Ingin dalam bahasa Makassarnya cinna. Nah, kemudian yang ketiga, pareki lampang kana bukuang kanania ka irate. Jadi buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata yang ada di atas. Jadi nomor 3 ini ada hubungannya dengan nomor 2 atau berkaitan dengan kosakata yang ada di nomor 2. Contoh lampang kana atau membuat kalimat dengan kosakata di atas. Amaku anganre juku. Persamaan katanya atau sinonimnya amaku akado juku. Jadi contoh 2 kalimat itu sama meskipun dengan kosakata yang berbeda. Ibu guru ulangi. Pariki lampang kana bukuang kana nia ka irate. Jadi contohnya makan atau bersantap. Contoh kalimatnya amaku anganre juku. Ibuku makan ikan.
Persamaan katanya bersantap atau akado. Contoh kalimatnya, amaku akado juku. Ibuku bersantap ikan. Nah, anak-anakku semua, semoga materi hari ini anak-anakku dapat memahami dengan baik. Nah, anak-anakku semua, Ibu Guru ulangi lagi. Persamaan kata atau sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang sama, memiliki bentuk yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. Sedangkan lawan kata atau antonim adalah lawan dari kata itu sendiri, yang berbeda baik bentuk maupun artinya. Nah, anak-anakku semua, akhirnya sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Sampai bertemu di materi minggu depan. Tetap semangat, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anakku berada. Salamaki tu pada salama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.